Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ibadah sektor 3 ini dibuka dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah kami yang Maha Kudus, atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami jemaat-Mu hari lepas hari hingga pada saat ini. Engkau yang membimbing dan menuntun kami datang dari tempat kami masing-masing untuk datang bersekutu dalam ibadah sektor di rumah orang tua terkasih kami, Ibu Togiarta Sitopul Boru Sinabela. Oleh karena itu ya Tuhan, penuhilah persekutuan kami ini dengan damai dan sukacita, supaya seluruh rangkaian kebaktian sektor ini dari awal, pertengahan, hingga akhir menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi nama-Mu yang kudus dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita puji Tuhan kembali dari KJ 49. Firman Allah Jaya. 1, 2, 3. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman Tuhan sebagai epistel kita pagi hari ini diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 4. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan membacanya secara responsoria. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian,
Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada roh-roh, supaya orang sambil laju dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita mendengarkan kesaksian dari tuan rumah. Dari pihak keluarga atau langsung aja? Iya. Duduk aja. Aku duduk aja. Iya. Pertama, aku mengatakan terima kasih sama kedatangan kalian semua untuk kebaktian sama aku. Aku memang hari ini berumur 85 tahun. Semua memang rasanya baik kali Tuhan satu. Cerita dulu waktu sakit Bapak sih. Jadi apa? Sebab sakit kali memang dia tetapnya kami datang ke rumah sakit. Tapi entah kenapa aku nggak sempat mau nengok. Hanya ikut tetap. Tapi satu waktu bilang sama si Gandhi, Gan, ayo nengok Bapak, ayo bilang. Terus diri mana pun, Bering mungkin jangan Pak nanya dan kamu mati sini libat itu sendiri dan kayaknya Bapak kita ini sudah mau meninggal itu. Ayolah berdoa itu. Jadi berdoa itu jadi rokok Tuhan, saya hupang Tuhan ini asal malu Bapak namun alai saat main dan malu jadi main menukung aku Tuhan. Mulu boy may malu, alay mulu lang boy bom may matulo. Mulu boy sonari mabuan nito. Tapi manggol buka mati itu sudah senterah begini. Nah, jadi juga dokter kalau ibu mau keluar boleh, mau tetap sini boleh. Keluar mami tidak berapa. Ibu ama sudah meninggal, jadi mau saya balik ke awalnya, terus mengambil ke matangis Tuhan, masih butuh doa Tuhan. Lain lagi si mata aku butuh masa mau dia butuh. Jadi satu naik ke sini itu, tahu saya nggak biar doa, boleh itu naik ngalam cerita yang Tuhan, soalnya Pangindo pania satu na bunau ya sama lima butuh na Tuhan tak rasa ada satu main macam itu pang satu main kayak apa mau mustahil saya mau mustahil matangnya mau Tuhan ulang mau sama mustahil mau lakukan saya itu kemarin Order na tuloy kemarin sa akin. Jadi percaya ini doa itu Tuhan buhay menurun bisa. Jadi Panginoon kita saya sudah dapat saat Tuhan ini mulai menengah kaitan dapat itu Tuhan ini. Jadi natari Tuhan ini mabuk itu semada. Ayo periksa mama ke dokter. Nggak usah lah periksa.
siap acara lah baru periksa. Kenapa nih Mak? Sudah waktunya periksa. Nanti tiba-tiba dibilangnya aku sakit kanker apa. Ya macam-macam. Orang sehat-sehat Jadi sakit beneran. Jadi sakit beneran. Jadi nggak mau apa yang boleh sama dia sudah puji Tuhan lah, lihat dong periksa darah yang di darah periksa dia. Cuma Oma panggil Oma dokter itu, Oma kurang gemuk, kurang gemuk, Jadi banyak makan. banyak makan. Saya takut makan. Nanti makan banyak darah tinggi. Tidak, kalau saya memang takut, makan seumur saya, dokter takut saya jaga makan. Tapi kalau Oma apa aja makan aja. Jadi dalam hatiku, oh iya, malu matok semuanya. Jadi malu, dan mati pengen sudah nggak apa-apa. Makan aja. Nggak usah dijaga-jagain memang. Memang. Dari semua lima gitu. Jadi nama saya tong semuanya tiba-tiba coba mau saya tiba-tiba itu kereta siapa kita belum bergabung. Ada pendeta sih, jadi habis sempat para gereja di sini. Jadi tiba-tiba nih dok, sama pendeta ibu kasih apalah gunakan jadi jam rumah dia lupa pertama besar rumah kami kan, tapi terus menjalankan ke Jakarta ya kecil lah, nggak bisa lagi beli yang lebih besar karena mahal. Terus pindah lagi kami ke apa karena angin ya pindah. Jadi terakhir sekarang rumahku kecil, tapi aku senang tinggal di sini karena aku merasa sudah cukup itu, karena nanti kalau aku meninggal pun hanya 2 meter 2 meter itu Menyempit. jadi situ antara Pak Bodang menjalan ya puasa aja salam mahalah aku. Jadi terima kasih ya Bu atas apanya kesaksiannya. Dan puasa itu memang betul loh, belum mati kita. Iya. 2 meter itu. 2 jam nama. 2 meter nama. Ada sih Gandhi yang ini. Ada Gandhi sama yang lain-lain kan. Jangan takut. Ya. Gitu ya. Iya, iya. Ya udah ya. Iya. Kalau masih ada kesaksian, silakan. Mungkin ada menyampaikan pujian juga boleh. Ada? Oh enggak. Nah, silakan. Mungkin saya bisa ini cerita mengenai tahun berapa ini kemanten memang Tahun berapa yang ke Menteng? Menteng masih apa nopang di apa itu ya? Kami pindah dari Medan 86. 86 Ya, dari Medan. Jadi 88. Di situ lah dari. jadi Iya. bisa saya ini kan apa ini 86 saya tahun 65 sudah ada di situ, jadi saya tahu Inang ini sama Anang itu paling rajin di gereja dan sudah menjadi penatua ya. Enggak ya, enggak tapi ada artinya waktu itu Inang ini masih segar, sekarang mungkin dia sedang banyak, tapi itulah yang saya bilang. Panitia rajin sekali apa latihan kor seksi perempuan dan apa namanya
sermon, ya kan? Sering dengarkan sermon. Iya. Iya. Maksud saya juga dulu, jadi kami semua ingat bahwa Inang memang bagus sekali bergereja. Karena aku tahu tahun 65 saya udah di gereja, baru dibentuk, baru di ini bulan 2 tahun 65 kan? Saya dari September udah di situ, diantar sama bapak, itu pendeta bapak. Jadi gitulah. Jadi terima kasih kepada Tuhan juga yang memberikan umur panjang kepada semua. Nggak usah takut. Kalau banyak anak-anak kan yang mengurus, ya kan? Kalau ada si siapa namanya Naomi ya, Iya. masih kurang itu Di puncak ya. Kami dulu sering. Hebat ya. Luar biasa. Tapi memang belum bisa jalan. Siapa? Naomi. Naomi itu dia susah untuk sendiri. Kalau mengangkat dia itu banget dia 3-4 orang. Itu problemnya apa? Tulang hatinya masih kuat ya. Kalau itu aja udah bisa kan paling nggak ya Bisa ke gereja ya. Itu ngangkatnya terus pindahin ke mobil gitu. Waduh. Tapi dia sabar. Jadi aku jadi kerja, aku kan ulang tahun hari ini, kau mau beli anak. Masih begitu. Masih gitu ya. Mantap. Masih ada ini. Jangan kasih uang sama mama. Nanti belinya nasi padang. Jadi bilang ada apa tuh beli. Jadi ditanya, aku ulang tahun, aku mau makanan untuk kau apa ya? Kau kaget itu lah. Panjang umur yang mama Panjang umur kan. Kita lanjutkan ibadah kita. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari KJ 341. Ya, kita nyanyikan 1, 2, 3. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan pagi sebentar meski mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar, berbuahlah tuayan pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya
kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Keluaran pasalnya yang keempat ayat 10 sampai 17. Saya akan membacanya bagi kita. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersukacita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu, yang akan kau pakai untuk membuat tanda mujizat." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema ini siap sedia memberitakan firman Tuhan, karena memang dari firman ini kita tahu bahwa Tuhan tidak sembarang untuk mengutus. Kenapa? Karena siapa yang diutus Tuhan, pasti Tuhan memperlengkapi. Nah, di sanalah dalam keadaan keyakinan kita, katakanlah kalau kita bedakan dulu tahbisan. Saya misalnya pendeta, ada amang inang sin yang sudah pernah tua. Itulah dulu kita buat satu tanda bahwa Tuhan mengutus. Karena dari tahbisan itu sungguh itu menjadi utusan yang menjadi tekankan dalam agenda atau tata atau liturgi dalam penahbisan. Nah, kenapa kita harus yakin? Melalui kisah Musa ini bukan soal latar belakang yang sudah hebat, tetapi kalau memang Tuhan sudah mengutus, maka kemuliaan Tuhanlah yang harus terwujud dari pelayanan itu. Disitulah kehebatan pelayanan sebenarnya. Semakin Tuhan dimuliakan, itulah pelayanan yang terbaik. Memang pergumulan Musa soal fasih lidah atau pintar berbicara. Apalagi di zaman ini, jemaat sudah mencari-cari siapa yang pintar bicaranya. Tetapi ada hal yang sangat besar diberikan Tuhan kepada Musa di sini, bahwa kuasa menjadikan lidah itu menjadi titik utama adalah Tuhan. Memang kalau ada di antara keluarga kita atau saudara kita atau kita kenal mungkin bisu atau tuli, memang di sini dikatakan itu bukan soal kita menyalahkan siapa-siapa, enggak. Harus tetap melihat bahwa Tuhan punya kuasa atas segala sesuatu. Tetapi kita ingat, apakah juga Tuhan akan merugikan orang yang tidak bisa bicara? Apakah Tuhan akan merugikan orang yang tidak bisa mendengar? Sekali lagi,
di Alkitab berkata, Tuhan pernah berbicara Yohanes 9 itu, bahwa orang buta itu lahir buta. Tuhan katakan supaya nyata kerajaan Allah bagi dia. Maka kita harus berkata sekarang bahwa segala sesuatu yang ada bagi kita, keadaan kita, bahwa di sana kita harus mengarahkan pikiran kita, pemahaman kita, bahwa Tuhan punya kehendak. Itu lebih indah daripada menyesali, terus menyesal, terus bersungut-sungut soal hidup ini, soal karena rasa, soal karena imajinasi atau cita-cita mungkin yang tidak tercapai. Nah sekarang demi firman yang akan dimenangkan bagi kita, kita sekarang terarah kepada Tuhan. Apakah orang tuli bermanfaat bagi Tuhan? Tetap salah satu komponis berhasil membuat lagu yang luar biasa, tapi dia tuli. Jadi dari dulu saya memang punya pemahaman, dan kalau melayani orang yang sudah koma, saya bilang terus bisikkan sesuatu yang indah. Terus katakan kepada dia dalam keadaan koma. Kalau pikiran kita berkata, dia tidak tahu apa-apa lagi. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, orang yang koma itu masih bisa merekam semua pembicaraan. Jadi hati-hati kalau kita melayani yang koma, kita dengar atau kita bisik-bisik, udahlah lebih baiklah dilanjutkan tit, gitu kan. Dia dengar itu, sakit hati dia. Memang tuli mungkin kita lihat tidak bermanfaat, tapi soal hati dia punya hubungan yang langsung pada Tuhan. Saya pernah melayani di Apetra 6 tahun sebagai pengurus. Kenapa mereka pintar nyanyi, bermain musik? Karena mereka memang meresponinya dari hati. Jadi hati yang merespon lebih tinggi dari pikiran yang merespon. Sama juga si Nick Pujijit, orang Australia itu, lahir tanpa tangan dan kaki, dan dia menikah, istrinya cantik, anak-anaknya ganteng-ganteng. Dan waktu ditanya, kau keadaan kayak gini, bagaimana kamu memegang istrimu? Maka dia menjawab, saya memegangnya dengan hati saya. Ternyata itu lebih kuat. Hati lebih kuat dari semua tangan kita yang ada ini, dari cara berbicara kita yang fasih, dari mata kita yang jeli, dan lain-lainnya. Ingat, hati yang lebih kuat. Mungkin mata kita bisa tertipu, tapi hati kita nggak pernah tertipu. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang membuka hatinya yang pertama. Maka kepada Musa ditekankan, kalau memang itu alasan tidak fasih lidah atau tidak pintar berbicara, sekarang yang punya kuasa untuk membuat lidah itu adalah aku. Artinya Tuhan tidak mau sembarang. Memang seseorang yang memiliki latar belakang persoalan yang besar, itu tanda dia akan melakukan perkara besar. Persoalan besar yang dihadapi Musa sejak bayi, dia sudah harus dipisahkan dari orang tuanya demi keselamatan. Kalau enggak dia dibunuh. Maka dialirkanlah di sungai dan ditemukan oleh keluarga Firaun, dan selanjutnya seperti itu. Dalam kehidupannya perkaranya sangat besar. Dia besar juga, selalu digoda oleh kawannya sebaya dan berantem, dan melihat persoalan-persoalan di sekitar perbudakan itu. Pada akhirnya dia membunuh salah satu dari orang-orang dari Firaun itu, Mesir. Dia penuh pergumulan yang besar. Tetapi pergumulan yang besar apalagi membawa umat Israel keluar dari Mesir. Artinya seseorang yang diutus Tuhan sudah terlihat itu perkara besar, karena memang dia akan melakukan perkara besar juga. Kalau bukan Tuhan yang mendukungnya, nggak ada yang bisa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Cuman ini yang saya ingatkan kepada kita. Memang Musa tidak sampai ke tanah Kanaan atau tanah terjanji. Ada saya dengar pengkhotbah menghakimi Musa karena memang dia tukang emosi. Gara-gara itulah dia nggak nyampe nyebrang ke tanah Kanaan.
Walaupun ada kesannya di Alkitab seperti itu, tapi saya harap kita nggak ikut-ikutan menghakimi Musa itu sendiri. Karena 1%-nya Musa pun nggak ada kita. Bagaimana saya akan berkhotbah untuk menguliti Musa? Lebih baik saya sendiri saya kuliti. Siapa saya sebenarnya? Dan kalau saya sendiri secara pribadi, apa kelebihan pendeta Siotang itu? Saya katakan, Tuhanlah yang harus kita pandang. Karena terus terang Bapak Ibu dan Saudara, saya belum tentu lebih kuat mental saya dari Bapak Ibu. Belum tentu. Dan orang yang makannya pun terancam, belum tentu dia lebih rapuh dari kita. Karena apa? Selalu ada Tuhan di situ. Kok di bukit yang pertama, Yesus harus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Jadi Injil itu bagi orang miskin. Jadi kita semua, saya yakin kita orang miskin. Amin. Supaya kita berbahagia. Karena kemiskinan itu bukanlah hal yang memalukan. Jadi jangan malu menjadi miskin. Tapi itu menjadi awal dari kebahagiaan dari khotbah di bukit. Memang orang miskin itu selalu meminta-minta. Dan sumber pemberi itu adalah Tuhan. Maka berbahagialah orang miskin yang tahu mencari kepada sumbernya. Jadi kalau ada di antara kita terlalu habis waktunya untuk hal yang fana dan kepada yang abadi kita abaikan, ini harus kita olah terus, jangan sempat terjadi. Pergi subuh, pulang malam, langsung tidur, nggak ingat berdoa. Itu semua yang kita cari itu akan hilang. Sama juga kayak tadi. Ya apapun yang menjadi kehidupan kita, toh juga 1x2. Orang yang beribu hektar juga, berjuta hektar tanahnya, nggak bisa dia memiliki itu terus menerus. Karena semua akan tertinggal. Namun keistimewaan dari kita semua. Kenapa kita semua? Karena Yohanes 15 ayat 16 itu bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 16 atau 15? Kadang saya lupa. Yohanes 16 atau Yohanes 15? Yohanes 16 ayat 15 atau Yohanes 15 ayat 16? Mana yang betul? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Memang saya selalu buat metode seperti itu supaya kita ingat. Nah, pasti akan ketemu. Nah, jadi di sini juga kita semua yang harus berbahagia. Jadi jangan kecewa menjadi pengikut Yesus, karena bukan kita sebenarnya yang memilih Dia. Dialah memilih kita. Sama juga kita hidup, kita lahir, bukan pilihan kita siapa orang tua kita, enggak. Amang Gandhi nggak pernah milih mamaku baru senang bela lah, mana ada. Gak bisa. Itu karena Tuhan. Jadi tugas kita sekarang yang berbahagia ini karena Tuhan memilih kita. Ada perintah Tuhan percis kepada Musa, pergilah. Jadi bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kasih Tuhan itu akan bergerak terus, gak boleh berhenti. Ketika kita berhenti, sebenarnya kesannya kita menyangkal kuasa Tuhan ada bagi kita. Sehingga siapapun di antara kita yang mulai berpikir, aduh, jangan laku, atau alasan yang lainnya, aduh, aku lemah. Nah, kita masuk kepada Tuhan di sini, Tuhan murka, marah. Karena seperti itu. Siapa yang mau menegur saya seorang? Udahlah, aku takut nanti aku jadi dimarahi.
Saya berani menegur itu. Terkesan beringasnya, waduh. Tapi kalau kita tahu kuasa Tuhan lebih, bahwa kita tidak perlu khawatir akan risiko yang terjadi. Memang saya secara pribadi dengan menerima firman ini, dan saya coba juga terus menerus berpikir, kenapa Tuhan tidak memiliki benang merah lah ya. Satu sisi memang Timotius seperti itu, dari neneknya ke ibunya ada benang merah kesalehan. Tapi ini Musa tiba-tiba, Musa juga terkejut. Tetapi Tuhan tidak pernah salah pilih. Jadi kita juga yang berkeluarga, kita nggak pernah salah pilih. Jadi yang misalnya, kenapa lah aku sama aturan ada kiannya profesor. Enggak ada istilah salah pilih. Karena apa? Kita tidak punya kuasa sebenarnya tentang hidup ini. Tapi ketika Tuhan mengizinkan kita hidup, kita ingat firman ini, pergilah, beritakan anugerah Tuhan. Memang saya diberi Tuhan kuasa tentang apa yang mungkin karunia yang diberikannya. Tapi sekali lagi, kalau itu saya lakukan bukan untuk memuliakan Tuhan, disitulah saya mengingkari Tuhan itu sendiri. Karena segala sesuatu adalah ujian. Kita diberi juga rezeki, itu ujian. Kita kehilangan sesuatu juga, itu ujian. Sama seperti kehidupan kami dulu. Di Sibolga masuk maling, di Siantar masuk maling, di Medan masuk maling. Dulu ayah saya melihara ayam. Jadi sebelum saya menikah, saya dengan orang tua sendiri di Sibolga, orang tua gabung kepada saya. Jadi dia melihara ayam, dicuri orang ayamnya. Datanglah bapak bilangnya sama aku, yang nggak tahunya dia bahwa ayam itu ayam pendeta. Dan orang Kristen pula yang mencuri. Jadi bilang sama bapak untuk menghibur, ya yang dia tahu ayamnya bapaknya pendeta itu. Oh iyalah. Karena siapa yang nggak sakit hati? Itu bulu ayam itu memang sengaja di situ dicabuti. Rupanya di sekitar itu juga disembelih, dieksekusi. Nah, jadi sekarang bukan soal kita pernah kehilangan maka teruslah ingatan itu kepada yang hilang, enggak. Orang yang dirundung kesedihan adalah orang yang hatinya kepada yang hilang. Tetapi orang bersuka cita karena memang Tuhan masih menyisahkan banyak. Disisahkan hari ini dan disisahkan juga besok. Makanya jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok juga ada berbulannya. Tapi selesaikan persoalan kita hari ini. Persoalan kita hari ini apa? Tuhan pasti mencukupkan. Maka ada satu hal yang saya buat bergumul dalam firman ini. Dikatakan pada Musa, maka kamu akan menjadi seperti Allah baginya. Waduh, gimana ini memahami ini gitu. Jadi waktu saya renungkan, kadang Tuhan rupanya bisa memberi kuasa lebih dari orang-orang yang memiliki kuasa. Dan itulah rupanya istilah seperti Allah, karena sudah sangat istimewa. Dan keistimewaan Allah adalah memberi mujizat. Dan dia seperti Allah karena Tuhan memberi kuasa kepadanya untuk membuat mujizat juga. Tongkatnya itu memukul batu keluar air. Kalau kita punya tongkat, kita pukul batu, tongkatnya patah. Tapi ini dari batu keluar air. Seperti Allah. Jadi saya juga melihat kapasitas saya, oh saya bukan seperti Allah. Memang Musa sudah dikhususkan. Dan tujuan Musa juga menyeberangkan orang Israel ke tanah
perjanjian itu. Jadi di situ kita tahu bahwa Tuhan hanya memerintahkan Musa menyeberangkan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan memang kalau tidak sampai Musa ke tanah Kanaan, karena memang genaplah kuasa Tuhan hanya menyeberangkan umat Israel dari tanah Mesir itu. Jadi Yosua akan melanjutkannya. Nah, sekarang firman Tuhan berkata pada kita melalui tema ini, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Mungkin kami itu, tapi supaya kita kebagian, jemaat juga menjadi dapat tema, siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Kalau di kampungnya maksimal orang di Siantar, kalau orang mau ke gereja, ditanya dulu, sina marjanita. Padita minta, oh roh kita bah, kan gitu. Nah, kalau masih menyeberang kesan-kesan seperti itu kepada kita tentang siapa, kita harus bertobat. Karena firman itu bisa keluar dari siapapun. Kalau murid-murid tu ini diam, kata Yesus, batu ini berbicara, artinya Tuhan sanggup. Siapa yang mau memberitakan firman? Jadi sekarang bukan siapa. Atau kalau jujur kita dalam hati aja dijawab, pernahkah seperti itu? Ketika tahu siapa yang khotbah, mulai ada reaksi. Reaksi suka atau tidak, kita harus menghindar dari orang, tapi firman itu bersumber dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, di sana kita tahu, rupanya siapapun orang yang kita maksud itu, bahwa dia dipercayakan Tuhan memberitakan firman. Kalau tidak, nggak jadi-jadi. Entah apa-apa yang terjadi sehingga nggak bisa dia memberitakan firman. Ya kalau Tuhan tidak berkehendak. Tapi kalau Tuhan berkehendak, siapapun itu, dia bisa memakainya. Jadi bagaimana cara anak-anak juga memberitakan firman Tuhan? Jadi ciri firman Tuhan itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain. Berarti minimal kata-kata kita tidak akan menyakiti. Tidak ini ya, tidak main fisik kan gitu. Nah gitu. Ada banyak cara lagi. Misalnya nih, saya senang kalau ada anak-anak juga ikut ibadah. Nah ini ditanya satu karena ada 5 orang. 6. Oh, benar. Sembunyi dia. Ya. Berarti yang ke-6 dulu, yang ke-6. Ini siapa? Shelisa. Winsa. Namanya juga. Winda. Nah, Winsa. Nah, Winsa. Oh, dari Rani ya, Winsa. Iya. Nah, si Winsa mungkin tidak menghafal firman Tuhan. Tapi apa yang diperbuat Winsa? Bukti bahwa yang kau perbuat itu juga keinginan Tuhan. Apa contohnya? Apa kira-kira? Sekolah minggu, sekolah Sabtu. Iya. Ini pertanyaannya sama ya. Apa kira-kira yang kita tahu? Mungkin kita nggak hafal firman Tuhan, mungkin ya. Ada juga yang hafal. Tapi kita juga menunjukkan bahwa kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Walau salah satu mungkin unsurnya tidak menghafal Alkitab, tapi sudah itu perilaku yang dikehendaki Tuhan. Apa contohnya, Binsa? Melakukan firman Tuhan. Iya. Apa contohnya? Atau sebelum itu sekiranya daripada tak pulang-pulang sekiranya misalnya apa? Dari 10 firman Tuhan yang pertama kan jangan akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain aku. Jadi menurut aku udah berserah semuanya kepada Tuhan. Kalau aku ada kegelisahan, semuanya aku berdoa sama Tuhan, kalau ke Tuhan. Luar biasa. Denisa?
taruh. Tadi apa sesuatu yang kita perbuat sebagai bukti bahwa perbuatan itu juga adalah memang dikehendaki Tuhan. Nah, itu. Beribadah, nah, tapi beribadah main handphone atau enggak? Nah, beribadah itu harus fokus ya, harus fokus. Nah, siapa? Niko. Berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada siapa? Oh, ya. Kadang ya sama kucing dia. Citra mengasihi sesama laki-laki ya. Ya siapapun ya. Nah, yang terakhir bisa. Nah, itu dia. Jadi bayangkan 6 udah punya konsep semua. Berarti kaya kan firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita gali terus, bagaimana mengelola bahwa kebaikan Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Nah, tapi ketika itu tidak terjadi, nah itulah Tuhan bisa marah. Nah, karena memang luar biasa. Nah, jadi kalau kita tanya penderitaan Musa, dikejar-kejar, Musa juga bayi biayun-ayun di air. Nah, kita tidak bisa membayangkan penderitaannya. Tetapi ini bukan soal penderitaan, tapi bagaimana kita terus melakukan kehendak Tuhan. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lainnya dibantu kalian. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau pernyataan menyangkut firman Tuhan yang disampaikan oleh Mang Pendeta Pastor pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Dari adik-adik juga boleh. Ada. Iya, silakan. Terima kasih Amang. Terima kasih juga buat Amang kita di sini sama Opung, sama adik dan sama Pendeta. Tadi waktu ada nats yang bilang bahwa saya tidak fasih lidah, saya tidak pintar berbicara, dan lalu Amang di akhir-akhir khotbah mengatakan bahwa jangan ada sanggahan ketika mau dipilih gitu ya. Ini mohon maaf sharing ya Mam. Jadi tahun 2012 pada saat itu bulan 5 Yu itu selesai dari pekerjaan di Nippon Point Consulting Engineer. Jadi itu kayak konsultan asing Jepang, itu mereka ada karena ada pinjaman Indonesia ke Jepang. Jadi pegawai loannya lah gitu. Jadi saat itu Yu udah selesai, banyak Opung orang tua dari bapak pada saat itu sudah umur 94-95 deh. Karena bapak siap hujan dan ketepatan pada saat itu pun cuma bapak yang ada di Medan, dekat dengan rumah sakit Elizabeth. Jadi Opung itu dibawa ke rumah. Puji Tuhan memang Opung ini tidak menderita penyakit apa-apa, cuma memang penyakit tua gitu ya. Nah, masih bisa berjalan 1-2 bulan masih, karena Yo nggak ada aktivitas pekerjaan pada saat itu, memang di rumah saja dan meng-apply ke beberapa perusahaan. Jadi pada saat itu belum kepikiran untuk ngambil babysitter, karena Yo rasa kan Yo aja lah mak, Yo bilang sama mama sama bapak kan. Nah, ketepatan ketiga bulannya itu panggilan udah banyak, berarti Opung harus ditinggal gitu kan. Jadi dipikirkanlah untuk mengambil babysitter. Mohon maaf Satabi, kebetulan Opung Doli ini kalau sama menantunya segan untuk dimandikan, tapi kalau sama Pak Opungnya dia nggak terlalu gitu ya. Nah, waktu Yo ngajak bicara Opung, namanya orang tua lansia ya, dia akan nge-reminder semua yang dia alami ketika mulai dari dia kecil. Kebetulan Opung juga masih hidup pada saat itu pada zaman Belanda, masih berburu gitu. Di sekitar 7 atau 6 bulan lah berada di rumah bapak. Ada beberapa percakapan yang gue lihat mengarah-arah kok kayaknya Opung punya satu akar pahit di dirinya gitu ya, yang kayaknya harus diselesaikan deh menurut saya gitu kan. Cuma Yo berpikir
masih muda. Terus yang yo hadapi opung dengan pengalaman yang banyak, emeritus pula gitu kan ya. Jadi hanya bisa dari Tuhan gitu kan ya. Tapi ini harus selesai gitu, ini harus selesai kan, karena yo pikir nih sayang sekali gitu kan ya, ibadah tekun gitu kan. Apalagi ketika kalau kita buka tahun ada not yang salah, itu dia tahu dan itu harus diulang gitu kan. Tapi ini harus diselesaikan gitu. Nah muda Susan, Dokter Susan Sinaga itu kan pariban bapak kandung, punya adik Sepudang mereka masih di Medan, itu pernah mengunjungi opung dan yo tahu adalah bukan pendeta ya, tapi semacam bisa juga sih dibilang penatua, tapi mereka tuh di CCA. Di Medan tuh ada CCA. Jadi lo berpikir apa dia makanya apa tante aja, jadi yo calling ya gitu ya kan. Nah yo calling lah tante, tapi yo udah bilang sama tante, opung ini Lutheran sejati ya gitu kan. Jadi agak-agak Lutheran gitu, jangan yang di luar dari Lutheran gitu. Karena yo mau opung ini akar pahitnya itu selesai gitu. Nah oke kata tante pada saat itu kan, tante Undes namanya. Akhirnya dia bawa beberapa kan, bawa pendeta, tapi puji Tuhannya sih Ama gitu kan ya, yang mereka pun meresponi bahwa ya pakai hidup jemaat gitu kan ya, memang Lutheran lah caranya. Nah setelah opung meninggal gitu ya, dan selalu mereka datang sebelum opung meninggal, mereka selalu datang setiap malam pujian, mereka datang gitu kan. Ada penolakan sih, pertama itu ada penolakan namanya orang tua ya, namanya orang tua lansia atau sepuh gitu ya, senior. Dia bilang jangan ajarin aku gitu, di luar aku dari kalian gitu. Itu beberapa penolakan. Tapi ketekunan hamba Tuhan, ketekunan mereka datang itu yang membuahkan hasil. Setelah opung meninggal, baru yo berpikir begini, tidak ada yang kebetulan sih gitu ya. Artinya yo reses dulu ya dari pekerjaan lama gitu kan. Lalu Tuhan perkenankan untuk mengurus opung, mendengarkan semua cerita-ceritanya, dan mendapati bahwa ada akar pahit di opung. Cuma tadi ketika baca nats itu yo mengingat yang di masa lalu yo, bahwa oh ya aku pernah mengatakan bahwa aku kayaknya bukan pintar berbicara karena tahu diri gitu kan, kompetensi saya tidak ada untuk seorang opung yang pernah tua, yang mungkin lebih paham lagi Alkitab dan firman Tuhan gitu. Tapi ya cara-cara Tuhan sih ada, mungkin Tuhan memberikan satu buah pikirannya bahwa kayaknya aku harus minta tolong nih sama yang lebih paham lagi, dan itulah puji Tuhan selesai semua. Akhirnya akar pahitnya iya, selesai. selesai. Opung bersedia juga akhirnya. Akar pahit itu selesai. Walaupun dalam 6-7 bulan, tapi yang dia syukuri puji Tuhan kan selesai itu aja sih. Karena ya setiap orang mungkin punya akar pahit kan, tapi untuk berdamai sejahtera untuk akar pahit itu perlu waktu. Dan Tuhan kasih waktu, Tuhan bantu yo untuk memikirkan siapa yang pantas, siapa yang bisa, itu puji Tuhan. Terima kasih. Iya. Kalau masih ada, silakan. Bapak-bapak ini kok tenang semua. Akar pahitnya. Akar manis. Ada kopi pahit. Berarti beratap. Akar pahit apa sebenarnya? Ya, Yang dimaksud dengan akar pahit? mungkin kayak semacam Dendam, rasa marah, yang bikin sampai Rasa sakit yang belum selesai. tuntas. Iya. Jadi kebetulan ada seorang teman kita di gereja kita, ada keluarganya meninggal. Kalau saya tanya apa penyebabnya, akar pahit, tergun tuh akar pahit itu apa. Sampai sekarang saya nggak tahu apa. Bayangan saya kan akar pahit itu semacam gangguan saraf. Kemudian secara kesehatan ada kelainan di dalam otaknya lalu selesai gitu. Benar-benar saya nggak dapat gambaran akar pahit itu adalah sesuatu seperti mungkin
Atau ini semacam ajian-ajian, ajian itu dia pegang, lalu dia dilepas. Setelah dia dilepas, setelah ajian dia dilepas. Bukan. Kalau akar pahit lebih ke Dendam ya. masalah relasi dengan seseorang lah, Yes, yang Yang belum tuntas. selesai. belum selesai. Dan kebawa kepikiran Iya. terus. Akhirnya Sakit bikin hati dia ya. sakit. Yang mendalam. Dan memang lepas dari akar pahit ini juga kuasa Tuhan. Bagaimanapun kita, kekuatan kita, sudah aku lupakan itu, selalu terlintas dalam pikiran. Mungkin kita tahu lagu ini ya, betapa aku mencintai, kan? Betapa aku mencintai. Nah, lagu itu lahir itu karena seorang perempuan diperlakukan oleh bapaknya secara asusila, nah gitu. Sampai dipasung, sampai dia gila. Nah, gitu. Dan ketika orang tuanya ini sudah sakit kurus mau meninggal, dia sempat mengampuni. Nah, jadi dia buat dari lirik itu, ya Tuhan menyentuh hatinya sehingga dia bisa mengampuni. Nah, itulah contoh persoalan yang tidak mudah kita hilangkan. Apalagi perlakuan seperti itu dari orang tua sendiri, kan gitu. Tapi lagu itu ya sangat memberkati bagi banyak orang supaya ya dilepaskan aja lah soal akar pahit itu. Dan memang kita hanya butuh Tuhan menyentuh hati kita. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Itu luar biasa, perkara yang besar. Nah, kadang juga saya heran, kenapa kalau kisah penginjilan yang menyedihkan berakal, memang justru itu menarik bagi kita, kan gitu. Kalau ada penginjilan, kami ke sana, enak, jamu makan, kurang menarik, gitu. Tapi waktu ke sana kami datang, kami diancam, mau dilempari itu. Ini menarik gitu kan itu. Nah, memang kita harus menyadari kuasa Tuhan itu harus terlihat dari penderitaan itu sendiri. Nah, gitu. Jadi siap-siaplah menderita itu gitu. Supaya menarik. Jangan impikan yang baik-baik semua. Jangan menderita terus ya, Bang. Ya, cuma itu. Jangan juga. Penyakit ginjal itu. So, kata orang sekarang senang di dunia, senang di akhirat kayaknya. Mati masuk surga. Itulah. Mati masuk surga. Hedonisme kan. Orang-orang hedonisme kayak gitu. Bayi disayang-sayang, remaja puja-puja, besar dia diagungkan, mati masuk surga. Enggak ada itu. Siapa yang nggak mau? Pertama, kalau saya lihat dulu proses melahirkan, setelah lahir diam-diam aja bayinya dipukuli. Iya. Itu pun terbalik. Terbalik kakinya yang ke atas dipukuli terus, baru nangis, puaslah bidanya. Kelewatan memang bidanya. Itu ada teori kesehatan, saya pernah baca, memang di kedokteran zaman dulu katanya, supaya ada cairan di lehernya harus dilepas. Betul. Dengan menangis keluar supaya dia bisa normal ngomongnya. Jadi bukan karena Baik, itulah tadi artinya mulai lahir kan udah ada praktek penderitaan. Oh, masih ada? Cukup dengan Jadi itu yang menjadi tema kita saat ini, siap sedia. Nah, jadi ulang tahun Inang Opung William juga ke 85. Nah, udah harus seperti itu, siap sedia lah. Jadi ada dulu Marga Simamora, pendeta Persalihatan namanya. Asal orang udah 70, diangkat dari Mazmur itu. Selamat ya, Anda sudah dapat SIM kalian. Apa sih itu? Surat izin mati. Hanya Marga Simamora itu ya. Persalihatan. Iya. Dan dekat sekali sama saya dia. Bahkan udah pensiun dia dikunjungi juga saya di Medan. Nah, itu sakit. Dia percaya pada firman itu. Akhirnya
ketakutan nggak perlu ada bagi orang yang sudah diberi Tuhan pengalaman hidup yang sudah banyak sekali. Karena 85 tahun, kalau ditulis sejarahnya itu, waduh, rumah ini nggak muat ini. Ini nggak muat. Tetapi kita memang punya sejarah hidup yang besar, karena memang Tuhan itu luar biasa maha besarnya. Sehingga semua tulisan nggak sanggup untuk menuliskan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kita, atau kepada khusus kepada Inang Borusnam Bela. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga senang di Jakarta ini, banyak juga ternyata Tuhan memberi usia-usia yang lanjut. Dan hebat sekali berkat Tuhan di GKP Menteng ini. Jadi jangan ada yang gelisah di Menteng ya, luar biasa itu. Nah, banyak yang umur-umur yang seperti itu. Nah, jadi saya juga memaknai usia ini adalah bagaimana kita bersaksi terus. Sehingga tadi diminta ada kesaksian. Karena memang semua orang yang hidup kalau bukan karena Tuhan. Jadi kesaksiannya tidak perlu dinilai kesaksian yang besar atau yang lainnya. Enggak. Kesaksian sederhana pun asalkan kita tahu itu campur tangan Tuhan, ini adalah sejarah yang paling besar. Nah, jadi kepada Inang Borusnam Bela, kadang seperti itulah orang Batak ya. Jadi kalau di Medan, jarangnya dikasih orang tuanya memakan yang enak. Tapi nanti udah sakit-sakit, udah mau meninggal Pak. Tabai mau si panganun dadamu. Nah itulah orang Batak ini. Tapi itu kita syukuri kan. Waktu sehat-sehat, mana ada dibawa makanan dadamu. Tapi udah, mana tahu ini barulah dikasih kan gitu. Tapi kalau Inang lihat bukan soal karena usia maka diberi makanan enak. Memang Tuhan itulah mengenakkan semua makanan itu. Karena ada bocoran. Setelah pulang kita ada nanti makan mereka. Tapi tunggu pulang dulu kita. Enggak, karena ada cara di Menteng. Jadi terungkap. Jadi tidak ada rahasia yang bisa ditutupi. Nah, jadi sekarang juga kehadiran kami di sini merayakan anugerah Tuhan untuk kita. Dan secara besar itu telah hadir di rumah ini. Tapi ada satu juga permintaan kami semua. Karena kami yakin usia semakin uzur, dekat kepada Tuhan. Dan banyak saya kenal para orang tua waktu saya juga melayani di Lupakam. Dia berpesan kepada saya, amang ngajonok be arina. Doakan laku. Ini menjadi satu kesan bagi saya. Usia itu adalah pemberian Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Pakaianku ini nanti. Nah, udah dipesankan bagi saya. Jadi kita nggak boleh menghakimi karena dia mandor makmur. Memang waktu dia masih aktif, saya baru hadir di Lupakam. Ya golok di pinggangnya pulang dari ini kan, pulang dari terminal belajar Korama. Di situ golok ya gitu. Itu apa nama? Kan gitu. Karena masih itu dunianya dulu 2010. Ya. Tapi anehnya dari dulu saya nggak mau menghakimi. Kayak mana lah ini datang di gereja, nggak betul perilakunya, nggak pernah saya seperti itu. Pasti Tuhan juga udah menentukan jalan-jalan hidup kita sendiri. Mau dalam kekerasan, mau dalam hal intelek, dunia yang lainnya, kesehatan. Tetapi saya juga meminta kita nggak boleh menghakimi siapapun atas pekerjaannya, atas perilakunya. Tuhan pasti sudah mengatur hidup kita masing-masing. Jadi di situ saya tahu Tuhan dekat kepada siapapun kepada kita yang mau mendekatkan diri padanya. Maka datang sendiri dia ke rumah. 2 hari lagi meninggal. Dan memang betul persiapan-persiapan itu. Nah, maka usia seperti Nang ini yang
sudah diberi Tuhan, kesempatan besar Inang memang mendoakan semua, termasuk aku didoakan, karena dekat sekali kepada Tuhan. Didoakan anak-anaknya semua, dan kecewa. Si Naomi, Tuhan sudah mengaturnya itu. Karena saya juga senang waktu bertemu sama dia. Karena memang betul yang dibilang Inang itu. Si Naomi itu sukacita terus. Jadi waktu saya masih nongol, nah ini ada Ibu Ida waktu itu. Saya masih nongol di pintu, siapa ya, gitu. Dia udah membongkar pikirannya, ingatannya itu. Siapa? Orang Inang ini entah siapa yang menjawab, oh dari YouTube ya, kata. Malah dari YouTube. Karena itu, dari YouTube mungkin, kata. Cuma saya ingat dulu waktu di Palembang pernah ada orang Chinese, dia bertobat, jadi dimintanya marga. Biasanya kan marga Sinaga kan orang Cina. Sinaga kan di marga. Kalau aku buat Sinaga di bulan-bulan ini, jadi apa yang hormat sama tidak? Akhirnya saya buatlah, asalkan ada Sinanya itu, Sinan Bela. Asalkan ada Sinan, jadi si Abeng namanya. Dia punya kafe oleh-oleh di Palembang, khusus jual pempek. Jadi saya buatlah Sinan Bela. Disitulah si Naomi, berarti itu lampu dong, katanya. Diterangkan itu. Itu ingat-ingat lah, kayaknya ini. Ketika aku ingatkan dia, apakah waktu di Palembang? Oh iya, katanya. Jadi biarpun tubuhnya seperti itu, tapi rekamannya, memorinya luar biasa. Jadi artinya dalam sesuatu kekurangan Tuhan memberi kelebihan. Yang penting kita harus memandang Tuhan. Ya kalau Tuhan punya kehendak, kita menderita karena kehendak Tuhan, itu luar biasa berkatnya. Jadi yang penting didoakan Inang. Mau doanya supaya sehat, supaya pulih lagi, itu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jadi tugas Inang sekarang melupakan apa yang nggak perlu dibawa-bawa lagi. Nah, melupakan, harus tanya itu. Si Majuta ibu atau branding? Alu nak poletehon. Iya kan? Tundal wama nadi uliki Yesus osaki diharoronan. Jadi tinggal menunggu hari Tuhan lah, penuh dengan kemuliaan. Alay siati nang hati itu. Jadi molo jojo piau mari itu, ala na bursi na pila. Alay amang gandhi nggak pernah mandi tulang sama aku. Amang pendeta kan? Seperti itu. Nantilah di Paradaton. Jadi di Majo berita Dauli, berbahagialah sebagai orang yang diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami tentang kuasa-Mu, pilihan-Mu, dan siapapun bisa Engkau pakai karena semua adalah kehendak Tuhan. Bahkan ketika Yesus juga dilarang murid-muridnya untuk berbicara, berteriak, dan Yesus pernah berkata, jika murid-muridnya diam, batu itu pun bisa dibuatnya berbicara. Nah, di sana kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu adalah kehendak-Mu. Siapapun bisa Engkau pakai, bahkan benda-benda pun bisa Engkau pakai untuk memberi penglihatan pada kami tentang anugerah kasih-Mu. Maka biarlah kami merindukan hidup yang lebih lama lagi untuk dapat menyaksikan betapa banyaknya anugerah Tuhan. Jangan biarkan kami tersesat, seolah hidup kami bukan lagi sesuatu yang kami semangati, seolah hidup kami sudah dibatasi, seolah hidup kami tidak lagi ada daya tarik. Tetapi apapun penderitaan kami saat ini, kami tahu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami masing-masing. Jangan biarkan kami untuk saling menghakimi bahwa tentang perilaku siapakah yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami juga siap sedia memberitakan firman itu kepada siapapun, bahwa hidupnya adalah penuh berkat dan anugerah Tuhan di dalam masa-masa hidupnya. Maka biarlah siapapun yang kami sapa, dia akan menjadi semangat
karena kami membawa berita anugerah Tuhan kepada siapapun. Secara khusus saat ini kami bersuka cita, Inang Boru Sinambela, Opung William Boru, Engkau berikan 85 tahun, usia yang kami yakini bahwa usia yang penuh diberkati Tuhan, usia yang memiliki banyak kesaksian tentang kasih anugerah Tuhan. Maka biarlah Inang ini juga Tuhan selalu berkati di dalam kesehatannya, teristimewa hatinya yang selalu terbuka dan terikat kepada anugerah Kristus. Biarlah juga dia akan melakukan kehidupan sehari-hari secara khusus, hidup di dalam doa, yang mendoakan kami semua, mendoakan anaknya, keturunannya, siapapun akan didoakannya, karena dia dekat kepada Tuhan. Maka biarlah juga Tuhan berkenan atas hidupnya. Jangan biarkan dia memiliki kekecewaan di akhir-akhir hidupnya atau usia yang dia dapat hari ini. Tetapi biarlah dia juga melalui pertolongan Tuhan melihat masa depan yang penuh berkat, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi orang yang percaya. Terpujilah nama Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nanti setelah kita bernyanyi akan dinaikkan doa syafaat oleh Bapak Penetua Reinhard Simamora. Kalau ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan, silakan. Mungkin ada yang mau didoakan, bisa disampaikan ke Pak Penetua Reinhard. Kalau nggak ada, kita puji Tuhan dari KJ 427. Kita nyanyikan bersama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Pada siang hari ini kami yang berkumpul di tempat ini dapat bersekutu, memuji dan bersuka cita hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, kami percaya di dalam perkumpulan kami ini, di dalam persekutuan kami ini, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami.
makanya kami dapat bersukacita di siang hari ini. Ya Bapak, pada saat ini kami akan menyampaikan doa syafaat kami, kiranya Engkau berkenan ya Bapak mendengarkannya. Ya Bapak, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yaitu Ibu Naomi Riswanto yang sudah mengalami sakit penyakit menahun, dan juga kami mendengarkan kondisinya pada saat ini. Kami juga tetap bersukacita Bapak bahwa kakak kami ini dapat senantiasa Engkau sertai, dan dia juga tetap dapat menikmati kasih-Mu dan bersukacita di dalam sakitnya. Dan juga buat anak kami Abednego Manurung, kiranya juga Engkau memberkatinya Bapak dalam pengobatan dan pemulihannya di Semarang, dan terutama juga buat keluarganya, orang tuanya, Engkau berikan kekuatan lebih lagi untuk mengiringi anak kami ini agar dapat mengalami kesembuhan. Demikian juga Bapak, kiranya setiap dokter, setiap para medis dan obat-obatan yang dikonsumsi juga dapat memulihkan kesehatannya. Demikian juga saudara kami Christian Manurung yang baru sembuh, yang baru selesai operasi ya Bapak, kiranya juga Engkau berikan pemulihan agar dia dapat beraktivitas seperti semula. Dan juga buat kakak kami kita Hitompul, kiranya juga Engkau sertai dia dalam pemulihannya setelah mengalami kecelakaan. Biarlah Bapa kasih-Mu tetap atas mereka dan tetap menyertai mereka, dan mereka tidak surut dalam keimanannya. Dan kami juga Bapa dapat senantiasa mendukung, mendoakan, dan juga dapat bersukacita pada saat kami dapat berkumpul bersama lagi. Ya Bapak, kami juga tetap mengucap syukur buat orang tua kami di rumah ini, Ibu Tobiarta Sitompul Borisnem Nambela atau Opu William Boru, telah Engkau berikan usia yang panjang, pada saat ini berusia 85 tahun. Ya Bapak, kami sangat bersyukur dapat mendengar kesaksian orang tua kami ini. Kami percaya Bapak, kesaksian yang dialaminya bersama-Mu menambah iman percaya kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Pencipta kami, bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Ya Bapak, kiranya Bapak, orang tua kami ini dapat memberikan kesaksian lebih lagi hingga kami senantiasa dapat bersukacita bersama-sama. Engkau berikan kesehatan, Engkau juga terutama juga buat keturunannya, Engkau memberikan kebahagiaan, rezeki yang melimpah buat keturunannya. Biarlah juga semua keturunannya dapat menjadi saksi-Mu juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapak, kami juga berdoa buat setiap pergumulan jemaat di Jemaat-Mu GKPI Menteng. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami apapun pergumulan kami. Kami percaya setiap pergumulan yang kami alami itu hanya untuk meningkatkan atau mendewasakan kami dalam kehidupan kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Dan kiranya juga setiap pergumulan kami masih bisa memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga Bapak berdoa buat gereja-Mu, gereja yang ada di seluruh dunia. Terutama juga Bapak, kami berdoa buat jemaat GKPI Taman Walet yang pada sore hari nanti yang berencana akan menyelenggarakan penggalangan dana. Kiranya Bapak Engkau berkati acara ini, biarlah mereka dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk pembangunan gerejanya. Kami percaya Bapak, Engkau dapat memberikan yang terbaik buat jemaat Taman Walet. Kami Bapak juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Bapak Engkau tetap menyertai presiden kami sampai dengan juga setiap pemimpin sampai dengan yang terendah. Juga pada masa-masa akhir ini Bapak, masa-masa peralihan, kiranya Engkau tetap ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah tetap negara kami ini dalam keadaan damai di dalam proses peralihan ini juga. Dan kiranya juga Engkau memberkati presiden kami nanti yang baru, biar dapat memimpin kami dengan baik dan terutama dapat berdamai sejahtera di negara ini yang telah Kau berikan kepada kami.
juga kami Bapa, Engkau berikan lagi setiap kami untuk dapat mendoakan negara kami agar menjadi lebih baik lagi. Ya Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang telah disampaikan Pendeta Lofty. Kami sangat bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu dalam suasana kekeluargaan dan suasana dengan hati yang sangat dekat satu sama lain. Kiranya Bapa, kami dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya juga Engkau menyertai pendeta kami, Pendeta Lofty dan keluarganya dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga dalam setiap pemberitaan firman-Nya. Biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, sedangkan Engkau sempurnakan Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita puji Tuhan dari PKD 165. Dan jangan. Ya, dengarkan bersama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau mentah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan pada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gereja di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Lalu. Selamat ulang tahun Opung. Selamat ulang tahun Opung. Tuhan memberi berkat. Sudah 85. Umur Opung yang tercinta. Semoga tetap sehat. Kami sayang sama Opung, sayang dan cinta berat. Semoga Opung panjang umur, selalu sehat dan bahagia. Hey, selamat ulang tahun Opung. Selamat ulang tahun Opung. Tuhan memberi berkat.
Sulang ke opung. Sulang opungnya. Bagi pinggirnya. Pinggir semua itu, Kak. Makanya pinggir semua itu. Tapi beta nanti dapat yang tengah, tapi atasnya ke Kalau saya bagiannya ke tengah. Oh iya, strawberry. Disulang. Kalau cucunya Oke, lanjut. yang kewakilan dulu. Gak usah banyak-banyak, nanti mau makan pula opung kekejangan. cucu yang mamanya tadi diterima. Itu seksi pria, padahal tulang nggak di seksi pria. Oke. Kembali kami berdoa pada Tuhan, kami ucap syukur mana pada hari ini atau kami bulan tahun 85 dan kami juga menerima berkat dari Tuhan berupa makanan dan minuman yang semua itu dari Tuhan. Berkatilah Tuhan akan menjadi kesehatan bagi tubuh kita masing-masing. Terutama semua itu dari segala penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau selalu sertai kami. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.